Mungkin ini Pak, terkait dengan podcast ini kita santai aja Pak. Mau bertanya ini sih Pak, terkait dengan pengalaman Bapak khususnya di dunia politik seperti apa gitu Pak. Kita mulai dari situ aja dulu Pak. Terkait pengalamannya mulai dari mana terus sampai bisa ke sekarang ini gimana gitu Pak. Mungkin bisa bagi terkait dengan pengalaman Bapak mungkin. Oke, terima kasih. Jadi pengalaman saya di dunia politik itu saya awali saya sebetulnya masih remaja dulu sudah menjadi simpatisan PDI ya. Dulu belum PDI Perjuangan. Nah, karena saya resmi masuk ke dunia politik itu sebelum reformasi ya. Sebelum reformasi, terus reformasi saya masuk menjadi struktural, jadi pengurus kecamatan juga waktu itu tahun 98 lah, 98. Terus ada konsolidasi partai PDI itu belum PDI Perjuangan lah. Terus masuk ke PDI Perjuangan itu saya tahun 1998, terus 1999 itu saya menjadi pengurus dan nyalek juga, dicalekkan juga dulu, tetapi waktu itu belum dapat amanah. Waktu itu kan regulasinya kan masih nomor urut lah. Nomor urut. Terus perjalanan saya di partai itu sampai sekarang jadi pengurus partai ya. Saya hanya masuk ke pengurus kecamatan dan pengurus kabupaten lah. Menjadi pengurus di kecamatan ini saya sudah 4 kali lah, 4 periode. Pengurus di kabupaten 1 periode. Terus saya dapat amanah menjadi wakil rakyat itu tahun 2009 sampai 2014 sampai 2019 sampai saat ini 2024. Terus pemilu 2024 saya dapat amanah lagi di daerah pemilihan Sleman ini. Besok sampai 2029 saya mewakili wilayah pemilihan Sleman itu Kapanewon Seyegan, Godean, Minggir Moyudan. Sementara secara singkat itu pengalaman ya tentu penuh dinamika lah. Ya, penuh dinamika di partai politik. Saya kira itu sampai sekarang masih jadi pengurus, sampai sekarang saya masih jadi pengurus partai. Mungkin ini sih Pak, kan kalau melihat dari pengalaman Bapak ini kan panjang ya Pak, dari tahun 90-an kemudian sampai sekarang, terus masih dipercaya lagi sampai tahun 2009. Mungkin kalau melihat perkembangan sekarang kan politik ini perkembangan dinamis. Nah sekarang ini kan lebih cenderung karena hal-hal yang sifatnya ke anak mudaan lah, karena kan mayoritas pemilih juga anak muda gitu. Terus bagaimana cara Bapak untuk tetap eksis gitu Pak, untuk mendapatkan suara dan tetap menjadi dipercaya sebagai wakil rakyat gitu? Ya kita sebagai incumbent lah, wakil rakyat yang pernah dari 2009 sampai sekarang, tentu kita aspirasi masyarakat dari semua lini lah, yang pemuda, perempuan, orang tua, mesti perlu kita dekati, perlu kita dampingi. Contoh kalau sebagai tanaman ya kita siram lah, kita jagalah konstituen kita. Terus kalau ke depan ini akan pemilih-pemilih milenial ya, tentu kita harus harus dekat lah dengan anak-anak muda,
dekat dalam arti memberikan ya pembelajaran edukasi kalau politik itu juga tidak penting tetapi mesti harus ada program-program untuk anak muda yang supaya anak muda itu yo tertarik di dunia politik ya. Kan jangan sampai kita ini pendekatan dengan anak muda tetapi kurang pas. Jadi ada magnet lah untuk anak-anak muda supaya anak muda itu ya bisa berkecimpung di dunia politik karena kan masa depan bangsa ini kan ya di tangan-tangan anak muda. Iya benar Pak. Mungkin ini sih kalau kita bicara terkait dengan anak muda kan pasti tidak jauh dengan media sosial Pak yang sekarang juga berkembang. Apakah kemudian Bapak juga mencoba untuk beralih untuk berkampanye melalui media sosial untuk mendapatkan suara-suara dari anak muda gitu Pak? Karena kan suara anak muda ini kan termasuk yang tinggi gitu Pak, yang dari pemilihan untuk pemilihan kemarin ataupun yang sebelumnya gitu Pak. Mungkin dari Bapak gimana terkait dengan strategi politik untuk mendekati konstituen yang mayoritas anak muda gitu Pak? Ya tentu ini penting ya, penting. Kita kan mesti mengikuti zaman lah, kita harus mengikuti era lah gitu. Era sekarang ini kan era teknologi, digitalisasi, terus kita harus walaupun saya umur saya sudah tua, tetapi kan kita harus belajar tentang IT juga. Ya, terus untuk pendekatan dengan anak muda ya kita mesti bergandengan tangan dengan anak muda yang memang anak-anak muda itu soal IT lebih karena kalau era dulu itu kan apa-apa masih manual lah, masih manual lah. Sekarang tentu untuk sosialisasi, untuk pendekatan dengan anak muda di samping hanya program juga IT kita harus belajar kerjasama dengan anak muda untuk untuk meraih simpati anak-anak muda juga. Mungkin ini sih Pak, kalau kita bicara masalah terkait dengan strategi politik, kita kan pasti tidak jauh dengan yang namanya money politik gitu. Terus ya ini menjadi rahasia publik Pak terkait dengan hal tersebut. Tapi saya ingin mencari hal lain mungkin yang Bapak lakukan terkait untuk menanggulangi kondisi realita politik yang ada gitu Pak. Kalau kita bicara terkait politik pasti tidak jauh dengan money politik. Mungkin strategi apa mungkin yang Bapak lakukan terkait untuk mengurangi ongkos ataupun biaya terkait dengan untuk memenangkan dirinya, karena kan tanda kutip biasanya menggunakan money politik begitu Pak. Kalau Bapak strategi ini seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Ya soal situasi kondisi sekarang ini kan sistem sing membuat money politik itu muncul. Itu salah satunya karena sistem pemilu kita ini kan sistem pemilu suara terbanyak, sistem suara terbuka. Ini mesti money politik itu tidak bisa kita hindari. Untuk menekan tentu incumbent kita kembali ke incumbent. Kalau incumbent itu kan sudah menjadi wakil, tentu punya banyak program, Nah, tentu program-program yang pro rakyat itu sih harus kita manfaatkan betul-betul. Nah, karena politik itu tanpa kos ya nggak jalan. Tanpa kos tidak jalan. Tetapi untuk untuk pembelajaran kepada masyarakat itu ya harus ngirit juga. Kalau harapan saya money politik itu ya jangan merajalela, tetapi kembali lagi
sistem yang harus kita rubah. Sistem yang kita rubah. Sistem kita rubah, akhirnya nanti masyarakat itu juga akan sadar. Jangan sampai sekarang ini kan seolah-olah kan seperti orang jualan lah, gitu. Jadi masyarakat sendiri harus kita didik lah. Jangan sampai hal-hal seperti itu ke depan malah parah. Mesti kita batasi. Tentu kedekatan dengan masyarakat itu mesti mempromosikan yang dijual ya program lah, program. Jadi nanti masyarakat itu akan lebih manfaat lah, lebih manfaat program daripada uang 50.000, 100.000 hanya instan, spontan. Kalau program itu kan bisa berkelanjutan dan ujung-ujungnya ada manfaat untuk masyarakat. Mungkin kalau berbicara terkait dengan program, berarti kan Bapak mengutamakan program yang dijalankan khususnya untuk konstituen Bapak. Terus terkait dengan program-program seperti apa yang sudah Bapak lakukan di masyarakat, dan mungkin bisa dijelaskan itu dampaknya, kemudian seperti apa programnya, itu bisa dijelaskan Pak. Oke, program yang ada di DPRD Kabupaten Sleman, tentu saja tidak hanya di Sleman lah, mirip mesti ada dua, yang lewat pokok-pokok pikiran Dewan, lewat bantuan keuangan khusus, yang lewat dinas-dinas, lewat dinas-dinas. Tentu kita selaku wakil rakyat incumbent, tentu sudah banyak program yang bisa kita akses untuk masyarakat. Program itu bisa berupa fisik, bisa berupa pemberdayaan. Ada beberapa dinas sendiri juga banyak program yang untuk kemasyarakatan. Itu kita kolaborasikan dengan kegiatan-kegiatan Dewan, terus kita dampingi bareng-bareng, kita terjun ke masyarakat, terus ujung-ujungnya nanti yang menikmati juga masyarakat, terus ada manfaat untuk masyarakat. Contoh kalau fisik tentu saja infrastruktur juga menjadi lancar, menjadi baik. Kalau program-program pemberdayaan tentu itu akan mengangkat mengangkat ekonomi lah, ekonomi masyarakat. Banyak contoh, saya tahun 2023, sebetulnya tidak hanya 2023, 2023 itu hampir mendampingi kelompok-kelompok masyarakat lah. Ada kelompok UMKM, kelompok KWT itu kelompok wanita tani, ada kelompok peternakan, ada kelompok perikanan. Kita nyambung dari pusat pasca corona untuk mengembalikan perekonomian masyarakat. Kan program khusus saya ini fokuskan ke pemberdayaan. Jadi untuk memulihkan ekonomi masyarakat. Program fisik itu juga penting, infrastruktur penting, tetapi saya nomor satukan yang pemberdayaan, karena ini untuk mengembalikan. Kemarin kan corona itu kan kolab juga kan. Saya kira itulah, jadi seperti itulah. Banyak sekali yang bisa kita dampingi untuk masyarakat, termasuk ini tahun 2024 ini juga saya ada dua program yang di masyarakat, pemberdayaan dan fisik. Untuk titiknya banyak, tapi itu ada dua, pemberdayaan dan fisik. Kita lebih banyak yang pemberdayaan. Ini Pak, tapi kan kalau kita bicara terkait dengan anggota dewan pada khususnya, itu kan biasanya mereka memilih untuk
stay di rumah aja gitu Pak. Karena banyak juga yang saya ketahui juga banyak anggota dewan yang tidak melakukan pekerjaan semestinya gitu Pak, mesti turun ke lapangan dan lain sebagainya gitu. Terus Bapak menyikapi hal tersebut ya Pak, terkait dengan mungkin salah satu teman-teman Bapak pun ada yang seperti itu, kemudian untuk tidak ikut hadir dalam rapat, terus tidak ikut hadir kunjungan ke konstituen dan lain sebagainya, itu Bapak menanggapinya seperti apa Pak? Selaku yang udah lama ini bertahan di kontestasi dan juga di kancah politik gitu Pak, seperti apa? Ya, itu kan permasalahan individu ya. Iya Pak. Nah, itu kan permasalahan individu Pak. Nah, kalau saya tentu harus sesuai dengan sumpah janji kita lah. Ya, sesuai sumpah janji kita itu yo kita apa masuk menjadi apa wakil rakyat. Tentu kan disumpah gitu. Nah, disumpah tentu aja harus mementingkan kepentingan umum dari kepentingan pribadi, itu salah satunya. Terus apa soal anggota dewan tanda petik ya sing tidak rajin, tidak turun ke bawah, itu apa itu anu masing-masing ya, masing-masing. Tetapi secara moral kan nggak cocok nek apa sumpah janjinya mau apa menjadi wakil rakyat itu yo all out lah. Nah, all out. Jadi ya contoh kalau mau terus menjadi apa masih senang menjadi wakil rakyat ya nomor satu itu kan pengabdian lah, pengabdian sesuai dengan tupoksinya. Kalau tupoksi wakil rakyat itu yo apa bidangnya penganggaran, pengawasan, membuat peraturan daerah, terus ada tugas-tugas yang lain di samping itu sing berhubungan dengan masyarakat. Tentu harapan saya ya apa harus match lah, match artinya rakyatnya. Kalau di sini kan tingkat kemiskinan masih tinggi, tentu masih banyak pendampingan untuk mengangkat apa kemajuan di wilayah Sleman 6 secara umum ya Sleman. Tetapi itu kembali lagi itu apa individu masing-masing. Karena Mas Udin paham, mungkin di Sleman sendiri ya sudah paham kan, paham untuk apa tanda petik tingkat kehadiran di dalam paripurna itu ya banyak yang apa banyak yang tidak hadir ya, harapannya apa. Tetapi itu memang sudah diatur dalam tata tertib di dewan. Ya semuanya itu mesti apa mengikuti aturan yang ada. Soal 1-2 yang apa kurang apa maksudnya kurang rajin ya itu oknum aja, kurang oknum nih apa individu masing-masing. Ya, benar. Mungkin ini sih Pak, kalau dari saya terkait dengan tugas dari anggota dewan dan lain sebagainya, kita kan pasti tahu bahwa mereka itu salah satu apa namanya yang menjaga keuangan ataupun APBN negara yang kemudian nanti kelola eksekutif gitu Pak. Kalau kita bisa ambil simpelnya seperti itu Pak, sebenarnya itu sebagai untuk yang terus untuk menjaga agar APBN ini sesuai dengan apa keperuntukannya gitu Pak. Tapi kalau melihat dengan hal tersebut, melihat dengan pemetaan perkembangan politik Sleman dan sebagainya, gitu. Kemudian Bapak ini melihat terkait dengan perkembangan ekonomi khususnya Pak. Kabupaten Sleman itu seperti apa? Baik itu UMKM ataupun terkait dengan pariwisata dan sebagainya, itu perkembangannya seperti apa Pak? Saya melihat perkembangan sejauh ini. Kan kalau kita lihat perkembangan ekonomi Sleman ini PAD-nya lumayan tinggi nih Pak. Kemudian Bapak melihatnya seperti apa gitu? Kondisi di lapangannya ini gitu. Mungkin apa yang menjadi keunggulannya, apa yang kemudian yang harus diperbaiki lagi gitu Pak. Gitu, Pak. Ya untuk menuju Sleman lebih maju kita mesti apa untuk membranding
APBD ya, untuk belanja publik itu yang harus kita utamakan ya. Jadi apa, belanja publik itu ujung-ujungnya kan mendorong, meningkatkan kemajuan Kabupaten Sleman sendiri. Kalau berbicara ekonomi, berbicara pariwisata, itu mesti kita dorong, ya, kita dorong dalam arti pos-pos anggaran untuk pariwisata, untuk peningkatan ekonomi masyarakat, salah satunya ya UMKM, yuk harus kita anggarkan lebih, ya. Kita anggarkan lebih, dari tahun ke tahun harus ada peningkatan, ya. Ada peningkatan sehingga Sleman ke depan ini menjadi smart city nih, ya, kabupaten yang lain gitu, smart city nih Sleman gitu. Nah ini harus PAD kita. Sekarang kan PAD kita 1,83 PAD loh, pendapatan asli daerah untuk tahun kemarin. Nah, untuk tahun 2024 ini nanti 1,1 triliun lah. Nah, harapannya kebutuhan kepentingan masyarakat yang kita utamakan. Nah, kita utamakan karena untuk mengurangi tingkat kemiskinan itu mesti kita harus program-program yang berhubungan langsung, pasti berhubungan langsung dengan masyarakat itu mesti kita utamakan. Kalau fisik itu sarana, ya, tetapi yang nomor satu itu mesti ekonomi, ya, ekonomi. Kalau fisik itu kan infrastruktur menunjang nanti keberadaan ekonomi. Contoh, karena fisiknya bagus, terus istilahnya lancar semuanya, ya, lancar semua. Ujung-ujungnya kan mobilitasnya lebih cepat, terus bisa efisiensi kan begitu. Nah, kira seperti itu. Jadi tentu bupati dibantu dengan anak buahnya, dengan stafnya, dengan perangkatnya, itu semua dinas, ya, harapan saya mesti menganggarkan sing pro karo masyarakat. Bahasa politiknya yo belanja publik harus lebih besar dari belanja pegawai. Jangan terbalik, ya, belanja pegawai besar, belanja publik kecil. Nah, itu tidak bagus. Yang bagus itu belanja publik lebih besar dari belanja pegawai. Oke Pak, kan tadi udah menyinggung masalah bupatinya harus bisa menjalankan seperti itu dan sebagainya. Mungkin ini Pak yang ingin saya tanyakan dulu, kriteria seperti apa gitu Pak yang mungkin bisa menjaga potensi Sleman yang lebih besar, kemudian untuk meningkatkan PAD-nya Sleman agar lebih besar lagi, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sleman lebih baik lagi. Itu kriterianya seperti apa Pak? Mungkin apakah ada kriteria khusus atau mungkin seperti apalah dari pandangan Bapak sendiri yang udah lama di kancah politik itu Pak? Maksudnya kriteria untuk apa? Untuk calonnya Pak, mungkin yang kemudian. Untuk calon ya, untuk calon ya mesti calon yang visi misi kedepannya itu jelas. Oh, ya. Nah, jelas kan? Ya. Jelas. Nah, soal untuk peningkatan pendapatan asli daerah itu ya itu harus kerja keras, harus kerja bersama, gotong royong, ya tentu saja kerja gotong royong, ya pemimpinnya, ya wakil rakyatnya, ya masyarakatnya, kan itu menjadi akhirnya ke depan Sleman itu ya
menjadi apa, rumah bersama yang apa, yang di Sleman itu menjadi apa, ujung-ujungnya kan harapan hidup itu ya lebih panjang kan begitu. Nah, seperti itu ya, seperti itu. Jadi kalau kriteria ya kriteria pertama ya mesti sing amanah betul ya, sing amanah betul. Terus apa, tentu punya apa, visi jelas, misi yang jelas ya. Ingin memperbaiki apa, kehidupan di Sungai ini Kabupaten Sleman. Itu harus apa, harus punya seperti itu. Jadi ya apa, kalau tidak wah kriterianya ya apa, sing betul-betul ada apa, ada niat baik untuk Sleman. Artinya tanda petik kan ada pemimpin tapi kan sudah ada tolok ukurnya, ada ukurannya. Kerjasama yang baik, sebetulnya kerjasama yang baik antara eksekutif apa, legislatif ya. Legislatif itu ya apa, wakil rakyat. Terus penegakan hukum juga jalan di apa, di Sleman ya. Kita memandangnya di Sleman saja, nggak usah yang di atas ya, di Sleman ya apa ya, masyarakat itu kalau tercukupi segalanya rakyat aman damai. Poinnya itu sih. Perkembangan politik dan juga dinamika politik di Kabupaten Sleman itu seperti apa Pak? Perkembangannya terkait dengan perpolitikan khususnya pilkada besok gitu Pak. Seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Oh ya, terima kasih. Membahas tentang perpolitikan di Kabupaten Sleman, khususnya apa, nanti bulan November ini ada apa, pilkada. Tentu dinamika yang ada di Sleman ini sampai saat ini soal calon-calon ya baru penjaringan lah. Nah, baru penjaringan, jadi belum ada calon yang ditetapkan oleh partai politik atau gabungan koalisi dari partai-partai politik yang ada. Tetapi partai politik yang ada di Sleman saat ini baru tahapan penjaringan. Ada beberapa nama yang tentu saja yang saya ketahui yang lewat partai PDI Perjuangan. Ada Mas Danang Maharsa, calon wakil bupati. Ada Bu Kostini Sri Purnomo, bupati sekarang. Ada Bapak Hardo Kiswoyo, mantan Sekda Kabupaten Sleman. Ada Bapak Sukamto, sekarang masih menjabat DPR RI, juga mendaftarkan lewat PDI Perjuangan. Nah, sampai saat ini belum ada penetapan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai. Nah, nanti siapa yang akan dicalonkan atau ditetapkan oleh partai itu tergantung dari Dewan Pimpinan Pusat. Nah, nanti waktunya agenda dari KPU kan sudah ada, kira-kira nanti mungkin akhir bulan Juli ini atau awal Agustus mungkin udah ada rekomendasi lah, ada rekomendasi dari pusat. Nah, soal masih sampai saat ini masih partai politik tentu lobby lah dengan partai yang lain, tetapi tahapan persiapan. Oke Pak, mungkin kalau melihat terkait dengan komitmen tersebut berarti kemungkinannya masih terlalu semu untuk kita lihat sekarang Pak. Tapi kan
pasti tentunya Bapak kan dari PDI sendiri pasti ada terkait dengan informasi baik itu koalisi dan sebagainya, apa udah terbuka lebar dari koalisi untuk penentuan calon gitu Pak, bagaimana terkait dengan itu Pak? Sampai saat ini belum, sampai saat ini belum, tapi PDI Perjuangan tentu harapannya mesti mencalonkan kadernya sendiri, ini mesti mencalonkan kadernya sendiri, dan yang lewat PDI Perjuangan salah satunya ya Pak Wakil Bupati Mas Dana, terus yang ambil Sleman 2 tuh Wakil Bupati yo Bapak Haris Subanto, Ketua DPRD sekarang, jadi masih terbuka lebar. Sekarang tentu penjajakan, pendekatan, PDKT ya, istilahnya lobby, terus hitung-hitungannya besok. Tentu kita harapannya kan kita menjagokan mesti harapannya menang ya. Yeah, Pak. Nah, harapan menang kan tentu kita persiapkan dengan matang. Yeah, kita Pak. harus bergandengan dengan siapa. Nah, saat ini waktunya ya baru lobby lah, terus semua partai itu rekom itu di tangan Dewan Pimpinan Pusat masing-masing. Nanti siapapun yang direkomendasi, saya selaku pengurus PDI Perjuangan tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, tingkat pedusunan, terus ada tingkat dewan pimpinan cabang DPC itu tegak lurus siapapun yang direkomendasi oleh partai. Tentu semua kader di masing-masing partai politik mesti tegak lurus ya. Tegak lurus artinya siapapun yang direkomendasi mesti kita dukung. Oke Pak, nah, mungkin ini sih Pak terkait dengan kader Pak, kan yang saya ketahui kan Pak Dana kan termasuk kader. Apakah memungkinkan Pak Dana itu menjadi Sleman 1 atau menjadi bupati, atau ada kemungkinan lain untuk Pak Dana itu tetap jadi wakil bupati atau gimana Pak? Ya semuanya serba mungkin ya. Sekarang dia ambil Sleman 1 ambil bupati, mendaftarkan bupati sekarang Pak Danang gitu. Nah soal nanti komposisinya itu Mas Danang mau dicalonkan menjadi wakil ya mungkin juga hitung-hitungannya kan kita mesti berharap nanti kader atau yang di bawah tegak lurus ujung-ujungnya ya menang. Kita kan mesti harapannya menang. Aneh Mas Danang sendiri sekarang ya mencalonkan bupati, bukan mencalonkan wakil bupati. Pertanyaan yang terakhir sih Pak, kalau kita melihat di tahun 2024 itu kan menjadi tahun politik Pak, terus kemudian nanti ada pemilihan bupati itu. Mungkin pesan Bapak pada khususnya untuk anak muda yang pertama kali memilih untuk besok ini kita ada besok, pesannya seperti apa untuk memilih calonnya agar nanti calon nakoda di Kabupaten Sleman itu bisa membawa Sleman itu lebih maju lagi gitu Pak. Mungkin pesannya seperti apa mungkin bisa Bapak sampaikan anak muda khususnya. Terima kasih. Jadi untuk anak-anak muda ini harus proaktif, ikut, jangan sampai anak-anak muda itu tanda petik tidak melek politik ya. Nah, tidak melek politik itu juga menuju kebaikan untuk masyarakat. Karena apa? Karena semua itu lewatnya politik. Lewatnya politik, mau berbicara pendidikan, kemiskinan, infrastruktur, program itu lewatnya politik. Jadi karena sistem ketatanegaraan kita ini seperti itu ya kita harus ikuti. Jangan sampai anak-anak muda itu malah cuek, tidak terhadap politik. Silakan belajar politik. Terus anak muda besok ya harus proaktif, artinya mengikuti. Nek soal pilihan, anak muda kan sudah lebih paham karena
karena sekarang itu kan medsos itu kan apa ya, sudah begitu masif toh, itu kamu sudah paham toh yang betul-betul apa nanti ke siapa itu ya silakan masing-masing, tetapi pesan saya apa harus proaktif lah, harus proaktif mengikuti, jangan sampai pilkada, pemilu itu malah seolah-olah anak muda cuek, karena sekarang ini anak muda ini kan menjadi pengganti, menjadi harapan ke depan itu di tangan, di punggung anak-anak muda. Nah ini harapan saya. Soal nanti ada pemerintah mencanangkan 2045 menjadi Indonesia Emas, itu mesti kita dukung bersama-sama bersama milenial yang ada. Oke, Pak. Mungkin itu aja sih Pak, karena kita udah terlalu panjang nih berbicara, udah sampai ngalor ngidul kemana-mana. Mungkin kita cukupkan pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih Pak. Mungkin bisa itu Pak. Dadah dulu Pak. Dadah.